Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mengerjakan challenge lab creating a dynamic website for the cafe. Nah, skenario-nya di sini, setelah cafe uh, yang versi pertama launch atau muncul di websitenya. Nah, customer itu bilang ke staff cafe betapa baiknya website terlihat. Nah, bagaimanapun ini menambahkan eh, apa ya? Menambahkan providing praise. Dan customer itu bertanya bagaimana jika mereka menempatkan market online, apa ya, penjualan online dengan order online gitu. Nah, Sofia, Nikhil, Frank, dan Martha diskusi tentang situasi tersebut. Mereka setuju tentang bisnis mereka, strategi bisnis mereka, dan mereka harus fokus ke gagasan pengguna dari customer mereka, dan uh, memberikan uh, apa ya, memberikan yang terbaik kepada experience cafe mereka. Jadi kan kalau pada sebelumnya itu kita udah membuat website cafe yang statis. Nah, sekarang cafe ini ingin pelanggan itu bisa lihat menu dan bisa order online. Kemudian staff cafe juga bisa melihat daftar pesanan. Nah, maka dari itu kita akan upgrade menjadi website dynamic. Nah, langsung aja di sini kita ke task 1, analyzing the existing EC2 instance. Nah, ini saya udah mulai. Kita buka ke AWS console-nya. Kemudian kita cari EC2. Lalu kita pilih instance. Kita harus lihat ada running instance yang berjalan namanya AWS Cloud9 Cafe Web Server. Nah, EC2 ini adalah instance dari EC2 yang sudah terbuat ketika kita memulai labnya. Jadi di sini kita lihat, nah ini udah ada. Oke, saya save. Kemudian kita lihat di detailsnya. Nah, task satu kita diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai instance tersebut. Kita lihat ke AWS details, lalu akses the multiple choice. Question 1, is the instance in public subnet? Nah, kita lihat di sini subnetnya, iya dia public subnet ya. Jadi kita jawab yes. Lalu kita submit.
Oke. Kemudian nomor 2, does the EC2 instance have a IP for every public address assigned to it? Nah, dia ada juga di sini uh, IP 4 public. Kita yes. Oke, kemudian kita jawab nomor 3. What inbound TCP port number are open for this instance? Kita lihat di bagian security. Ini ada 35172. Oke, TCP port 22. Open to specific region. Ya, biasanya ini jawabannya. Kemudian nomor 4, does the EC2 instance have an alias identity and access management role associated with it? Kita cek di bagian detail. Oh, ini IAM role-nya strip alias tidak ada ya berarti. Berarti kita jawab no. Kemudian question 5. Oke. Question 5. Oh, ini setelah kita buat ke langkah selanjutnya deh. Nah ya, hanya 4 pertanyaan. Berarti kita lanjut dulu ke task 2. Connecting to the IDE on the EC2 instance. Nah, kita diminta untuk copy value dari Cloud9 URL. Yang ini ya. Kita copy. Kemudian kita ke terminal, ke tab baru. Jadi kita jalankan. Oke, ini ternyata kayak terminal konsol gitu ya. Oke, kemudian di task 3, analyzing the LAN stack environment and confirming that the web server is accessible. Nah, kita akan menjalankan perintah cat di dalam terminal. Kemudian untuk observe the web server, PHP details, dan server state, kita bisa menjalankan perintah sudo httpd minty. Nah, ini kita bisa lihat ada versi servernya ini Apache 2465.
Kemudian kita jalankan service HTTPD status. Dan kita lihat PHP version. Di sini versinya 829. Kemudian untuk menjalankan web server, kita akan install database-nya, kemudian set mereka untuk memulainya secara otomatis dari EC2 instance ketika itu dimulai. Kita ikutin aja yang di panduan. Nah, ini udah berjalan. Udah aktif. Kemudian kita akan memverifikasi database-nya menggunakan sudo mariadb version. Ini versionnya 15.1. Kemudian kita aktifkan mariadb menggunakan perintah sudo systemctl enable mariadb. Oke, kita aktifkan mariadb-nya, lalu kita start. Lalu kita cek status. Nah, dia udah aktif juga. Untuk mengkonfigurasi EC2 instance, kita bisa menggunakan AWS Cloud9 Editor untuk mengedit web server, file web server. Nah, kita bisa menjalankan perintah ini untuk kita edit EC2 instance-nya. Nah, ini udah ada HTML dari halaman EC2 instance. Kita buka ke file HTML-nya. Klik kanan, lalu new file. Ini kita ubah jadi index.html. Lalu kita drag ke sini.
Kemudian di text editor tab kita paste following line-nya ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita file lalu save. File, save. Kemudian make the website accessible from the internet. Kita ke instance isi2 konsolnya dulu. Lalu kita di sini konfigurasi bagian security groupnya. Nah, di bagian inbound role kita akan tambahkan add role. Lalu di sini kita ganti ke HTTP. Ini kita ubah jadi anywhere IP4. Lalu kita pilih save role. Oke. Kemudian kita ke di situ kita copy IP publiknya, lalu kita buka di web browser. Nah, tampilannya adalah isi dari file index.html yang tadi kita buat di dalam terminal konsol. Kemudian di sini kita akan install aplikasinya. Untuk mendownload dan ekstrak dari web server aplikasi file, jalankan perintah ini. Jadi kita copy aja. Lalu kita jalankan di sini. Ini lagi berjalan.
Kemudian kita akan konfigurasi parameter dari aplikasi di terminal. Kita jalankan. Lalu kita konfigurasi MySQL database. Kemudian untuk menjalankan terminal base.html ke client database, jalankan perintah MySQL menu admin minp. Kemudian di sini kita passwordnya masukin dd password. Dari sini kita cari secret manager. Kemudian kita cari yang cafe dd password. Value-nya. Nah ini sebagai passwordnya. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam database MariaDB. Kemudian kita jalankan perintah show database. Show database ini fungsinya untuk melihat database apa saja yang ada. Kemudian kita akan menggunakan database cafe underscore db. Lalu kita lihat isi dari tabel database cafe db. Lalu kita pilih product. Nah, sini. Kalau kita exit atau keluar dari database, kemudian kita jalankan lagi perintah ini. Lalu kita akan menjalankan httpd.
Oke, untuk tes website kafe yang bekerja, kita bisa akses dari internet di browser terbaru. Kita pilih public IP kafenya, kemudian slash cafe ini. Kita buka di tab baru slash cafe. Nah, seperti ini tampilannya. Kita tunggu aja karena ini belum tampil semua halamannya. Nah, seperti ini halaman kafenya. Nah, halaman website kafenya mana? Just the web application delay. Kita buka ke di situ. Oh no, di sini. Kemudian kita ke instant. Action, kemudian ke security, modify IAM-RAW. Nah, di sini kita ubah jadi Cavero. Kemudian kita klik update IAM-RAW. Nah, ini udah successfully. Kemudian di task 5 kita akan tes the web application. Nah, kita ke halaman cafe lagi. Terus kita coba retest. Nah, ini udah ada halaman menunya. Nah, di sini ada harganya. Terus kita bisa nambahin mau order berapa. Kita tunggu dulu, ini belum muncul. Nah, ini kita bisa tambahin mau berapa yang kita pesan seperti itu. Nah, kemudian kita di sini bisa submit order untuk memesan. Nah, dia memberikan tampilan
konfirmasi dari order yang kita tadi pilih di bagian menu. Oke, ini tes 6. Creating an MEI and launching another EC2 instance. Oke, kita akan jalankan di konsol. Kita close. Kita buka lagi aja. Kita jalankan. Kemudian di bagian paraphrase ini kita enter aja. Lalu kita enter lagi. Lalu kita ke situ instance. Bagian action, kita pilih image and template, lalu create image. Oke, kita diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai MEI dari question 5 ke question sampai question 7. Nah, ini ya. Yang di question 5, when you create an MEI from an instance, will the instance be rebuilt? Nah, di sini ada pilihan reboot instance. Jadi artinya kita bisa edit atau menghapus nomor 5. Oke. Kita punya pilihan untuk melakukan reboot atau tidak ya di sini. Kita submit. Kemudian nomor 6, in what ways can you modify the root volume properties when you create an MEI from an instance? Di sini kita bisa mengaturnya. Oke. Jadi jawabannya kita bisa mengedit size kolom type. Oke, kita bisa hapus tapi tidak kolom type-nya. Kemudian nomor 7, can you add more volume to an MEI you create from an instance that only has one volume? Kita lihat di sini apakah kita bisa menambahkan volume. Jawabannya bisa.
Jadi kita pilih yes. Kita bisa menambahkan volume walaupun di instan tersebut hanya ada satu volume. Kemudian kita ke Amazon EC2 Console lagi, lalu di bagian image kita kita masukin namanya cafe server. Lalu kita pilih create image. Udah. Kemudian video MI. Oke. Kita ke bagian image MI. Kita lihat ini statusnya masih pending. Kita tunggu aja sampai statusnya jadi available. Saya pause dulu videonya. Nah, ini statusnya sudah available. Kemudian kita ke bagian action. Kemudian kita copy MI. Nah, ini kita ubah jadi legend. Lalu kita pilih copy MI. Nah, kalau sebelumnya ini MI-nya berada di region Virginia, sekarang kita di MI yang copy itu ada di Oregon. Lalu ini masih pending, kita tunggu sampai statusnya sukses atau available ya. Nah, ini statusnya udah berubah jadi available. Kemudian kita ke bagian instance.
lalu launch instant. Di sini for name and purchase add additional text. Add additional text. Oke, kemudian keynya name, spellingnya kita masukin Trot Cafe Server. Lalu di bagian instance type kita pilih yang T2 small. Lalu di bagian keypairnya kita pilih yang process without a keypair. Lalu di bagian network setting kita edit ini, kita ubah jadi yang di web VPC region 2. Kemudian di bagian subnet kita pilih yang public subnet. Lalu security group name-nya kita ketik KPSG. Lalu kita set TCP-nya di bagian ini. Kita tambahkan add security group role. Lalu kita masukin yang HTTP. Ini yang anywhere. Kemudian di bagian advanced detail kita pilih yang cafe route. Bagian IAM instance profile. Lalu kita pilih launch instance. Kita tunggu sampai instance baru yang punya public instance DNS.
Ini dia lagi launch and the success. Kemudian kita ke terminal. Parameter apa? Nah, ini di bagian setup. Yang bagian setup parameter kita drag. Kemudian kita edit di baris ke-15-nya. 15-nya ini. Kita edit. Kemudian kita edit baris ke-21. Kita lihat di instan, terus kita cek. Di sini sudah ada. Nah, lalu kita cek di bagian public DNS. Kita copy, lalu kita ganti ke sini. Kita save, lalu kita jalankan. Nah, saya udah berhasil. Kemudian kita lanjut ke tas 7, verifikasi new cafe instant. Kita ke sini, lalu kita copy IP public 4-nya. Kita tunggu aja karena ini emang lumayan lama.
Oke, sampai di tab 7 ini saya sudah coba berbagai macam hal, terus saya coba jalan juga, tapi ternyata tidak bisa. Padahal di sini ini sudah berjalan, harusnya kan dia menampilkan halaman seperti ini kan. Terus kalau misalkan kita ke kafe, jadi dia menampilkan halaman kafe dinamika seperti ini. Namun ini tidak muncul, jadi mungkin nanti saya akan ulang lab ini, namun tidak di handphone kan. Nah, mungkin sampai di sini saya submit terlebih dahulu karena saya takutnya waktu aku baru habis kan. Jadi saya submit. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari PPT modul ini. Soal yang pertama, in this lab, where did you find detailed information about your EC2 instance that is already launched and hosting your cafe website? Dalam lab ini, di mana kamu menemukan uh, detail mengenai instance EC2 yang sudah dijalankan untuk host website cafe. Nah, kita kan tadi cari informasi detail dari instance EC2 itu kita temuin lewat AWS Management Console di layanan EC2-nya kan. Nah, kemudian kita bisa melihat detail kayak subnetnya, kemudian public IP4-nya, terus security group, inbound roles, uh, IAM role, dan lain-lain. Nah, informasi-informasi tersebutlah yang uh, kita gunakan untuk memastikan bahwa instance tersebut memiliki konfigurasi jaringan dan keamanan yang tepat supaya website cafe itu bisa diakses dari internet. Kemudian pertanyaan yang kedua, in this lab, the cafe website is already running well on an existing EC2 instance. What did you do to duplicate the instance to the origin region? Artinya dalam lab ini website cafe sudah berjalan dengan baik pada sebuah instance EC2 yang ada. Apa yang kamu lakukan untuk menduplikasi instance tersebut ke region Oregon? Tadi kan untuk menduplikasinya kita membuat MII terlebih dahulu dari instance EC2 yang uh, sedang running. Nah, MII itu yang berisi seluruh konfigurasi sistem dari file aplikasi dan pengaturan server dari instance tersebut. Nah, setelah kita buat MII, kita tunggu sampai statusnya available. Kemudian kita pindah ke region Oregon kan tadi, di US West 2. Kemudian kita membuat instance EC2 baru menggunakan MII itu. Terus kita atur VPC, subnet, dan security groupnya di port 22 dan port 80. Lalu IAM role-nya juga kita konfigurasi. Nah, seharusnya di situ website cafe ini bisa berjalan di region baru tanpa perlu kita melakukan instalasi ulang dari awal. Namun di sini saya belum berhasil karena saya juga bingung karena tadi saya udah cek satu persatu. Nah, ini saya buat lagi pun nggak bisa. Jadi nanti mungkin saya akan uh, mungkin saya salah dari tas 6 ini. Saya akan ulang lagi, tapi tidak saya handle. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan dari lab ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.